lebih beresiko 3 kali lebih besar mengalami Alzheimer disease dibanding yang tidak. Kemudian faktor lingkungan terkait stres juga ketika berinteraksi sama faktor genetik ini juga bisa jadi penyebabnya. Penanganan dan pencegahan, nah obat yang sering digunakan itu ada namanya Aricept, bagian dari donepezil untuk meningkatkan kadar asetilkolin. Nanti silahkan baca di bukunya ya, sebenarnya ada atau di e-booknya fungsinya kenapa sih gitu, kenapa dia untuk ini. Kemudian ada juga Aksura, dia menghambat neurotransmitter glutamat yang ditemukan ketika yang ditemukan berkonsentrasi tinggi dan pada otak abnormal pasien Alzheimer disease atau juga terapi stimulasi kognitif, tapi ya perpaduan ya sifatnya. Nah, ada gangguan neurokognitif, vaskular dan frontotemporal. Kalau vaskular itu biasanya gangguan neurokognitifnya disebabkan oleh stroke atau kecelakaan cerebrovaskular. Nah, ini biasanya terjadi saat bagian otak ada yang rusak karena uh, suplai darah dari tubuh ke otak itu tidak lancar atau mengalami gangguan. Bisa karena ada gumpalan darah yang tersangkut di arteri sehingga mengganggu sirkulasinya. Nah, hal ini termasuk ke bisa jadi berat, bisa jadi ringan tergantung stroke-nya ya. Terus kemudian ada frontotemporal. Nah, biasanya gangguan ini ditandai dengan penyusutan atau penipisan jaringan otak di bagian lobus frontalis dan lobus temporalis di otak. Nah, gangguan ini juga sifatnya demensia progresif atau kalau sudah mengalami kerusakan cepat sekali mengalami penurunan fungsi kognitif gitu. Gejalanya kehilangan ingatan karena yang kena di bagian frontalis yang tadi fungsi eksekutif sehingga dia tidak mampu memahami norma kesopanan, norma sosial gitu sehingga bisa mengalami ketidakpantasan sosial gitu. Nah, awal-awal didiagnosa sebagai peak disease gitu, demensia awal-awal dari gangguan ini. Tapi perlu otopsi lebih lanjut. Nah, ada yang akibat cedera otak traumatik. Nah, biasanya trauma kepala atau trauma otak ini karena ada jaringan otak yang tergoncang, bisa karena terbentur, terpotong karena kecelakaan atau serangan tertentu, uh, yang bisa mengganggu atau merusak otak, bahkan bisa sangat parah. Uh, Biasanya sih kalau demensianya sifatnya progresif yang parah banget, itu biasanya sih trauma otaknya tidak terjadi cuman sekali, cuman benturan sekali. Biasanya karena beberapa kali. Misalnya kalau orang tinju gitu ya, sering banget ke tinju yang awal mungkin nggak terlalu berasa. Tapi karena terlalu sering sehingga hal ini bisa menyebabkan cedera otak traumatik yang parah gitu. Nah, kalau kerusakannya pada bagian lobus frontalis, hal ini bisa mempengaruhi perubahan mood atau kepribadian. Nah, hal ini juga seringkali menyebabkan amnesia gitu ya. Nah, kalau belajar nanti di biopsikologi ada namanya amnesia retrograde dan anterograde. Kalau retro kan jadul gitu ya. Retro tuh kayak masa lalu. Jadi hilangnya ingatan yang terjadi atas kejadian masa lalu. Atau biasanya juga informasi pribadi. Dia lupa tentang informasi pribadinya. Kemudian ada juga amnesia anterograde. Kalau ini ketidakmampuan atau kesulitan untuk membentuk atau menyimpan ingatan baru. Kalau contoh filmnya misalnya kalian mau nonton 50 First Date atau Memento judulnya. Nah, itu bisa lihat gambaran itu kayak gimana sih yang anterograde. Jadi kayak apa yang telah dia lakukan di hari itu biasanya dia lupa gitu yang sudah dilakukan. Jadi ketika dia tidur, besokannya apa yang dilakukan kemarin itu dia lupa. Jadi short term memorinya yang
hilang gitu. Nah, penyebab lain amnesia bisa juga karena operasi otak, hipoksia, atau mendadak kehilangan oksigen ke otak. Karena suplai oksigen ke otak ini kan sangat penting. Oksigen itu makanannya otak gitu ya. Sehingga dia bisa mengalami amnesia atau infeksi atau karena ada penyakit tertentu. Nah, atau infraksi, yaitu penyumbatan pembuluh darah yang menyuplai darah ke otak gitu, atau karena alkohol dan sebagainya. Ada gangguan neurokognitif yang akibat zat atau pengobatan. Misalnya, karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau putus obat gitu ya. Misalnya menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Nah, itu bisa melemahkan fungsi otak dalam berbagai aspek gitu, baik sifatnya ringan atau berat. Contoh yang paling umum tuh ada namanya sindrom Korsakoff. Nah, itu uh, penyebabnya biasanya karena kecanduan alkohol yang kronis. Nah, dia akan mengalami hilang ingatan yang tidak dapat disembuhkan gitu karena otaknya kekurangan vitamin B1 atau tiamin, yaitu tadi karena konsumsi alkoholnya terlalu banyak atau terlalu sering. Nah, sindrom Korsakoff ini didahului dengan serangan akut, ada namanya Wernicke disease, gangguan otak yang disebabkan oleh kekurangan tiamin juga sama. Nah, biasanya ditandai dengan bingung, disorientasi, ada namanya ataksia, kesulitan menjaga keseimbangan saat berjalan, itu dan lain-lain. Nah, ini gangguan neurokognitifnya disebabkan oleh ada namanya Lewy body, penyakit Parkinson dan penyakit Huntington. Kalau Lewy body ini kan apa cirinya tuh mirip kayak Alzheimer disease dan Parkinson. Lewy bodies ini adalah endapan protein abnormal yang terbentuk dalam nukleus sel di bagian otak, sehingga karena dia apa proteinnya sifatnya abnormal di dalam otak, sehingga dia bisa mengganggu proses otak uh, sehingga mempengaruhi memori dan juga kendali motoriknya gitu. Terus kemudian kalau Parkinson disease ini sebenarnya eh, apa namanya penyakit neurologis, ada permasalahan di syaraf otaknya. Tapi sejauh ini masih belum diketahui penyebabnya. Yang jelas gejalanya itu dia tremor, kayak tangan atau bagian tubuh tertentu tuh mengalami kayak getar-getar gitu, tapi dia nggak bisa mengendalikan gitu. Terus kadang badannya kerasa kaku-kaku, kemudian ada gangguan pada postur tubuh yang membungkuk atau nggak bisa mengendalikan gerakannya gitu. Nah, demensia akan terjadi pada fase lanjut dari penyakit Parkinson karena ada bagian di otak namanya substansia nigranya itu rusak. Karena sebenarnya ini kan fungsinya untuk menghasilkan dopamin yang dapat membantu pergerakan tubuh. Karena rusak, maka dari itu ya bisa mengganggu koordinasi. Kalau yang Huntington itu melibatkan kemunduran progresif bagian namanya basal ganglia yang ada di otak, yang tugasnya untuk membantu pergerakan dan postur tubuh. Kalau gejala dari penyakit ini itu sebenarnya kayak kelihatan berkedut-kedut gitu ya bagian tubuh, ada yang kayak sering berkedut terus tersentak gitu tanpa disadari pada wajah biasanya. Nah, atau pada leher atau pada tungkai dan juga pada badan. Gejala awalnya moodnya nggak stabil, terus kemudian ada tadi ya, kedutan-kedutan tadi yang sering gitu. Seiring keparahannya biasanya muncul paranoid juga, depresi, bahkan sampai bunuh diri gitu. Nah, kalau gangguan neurokognitif yang disebabkan oleh infeksi HIV dan ada juga namanya penyakit prion. Nah, HIV ini kan nama virusnya tuh HIV. Nah, kalau sudah makin parah si virus ini merusak tubuh, itu bisa menyebabkan AIDS gitu ya, penyakitnya AIDS. Nah, dia menyerang sistem syaraf pusat atau otak sehingga bisa menyebabkan gangguan neurokognitif. Dampak kognitifnya biasanya mengalami kepikunan,
penurunan konsentrasi, dan nggak mampu problem solving gitu. Nanti makin parah dia apa namanya demensianya makin parah juga. Kalau yang penyakit prion, ini prion itu sebenarnya molekul protein yang ditemukan di tubuh tuh secara normal. Tapi ketika orang yang mengalami penyakit prion, itu sekelompok prion yang ada dalam tubuhnya itu abnormal, sehingga bisa menular ke prion-prion yang lain. Jadi udah ada sekelompok prion yang rusak, nah menularkan ke prion-prion di sekitarnya menjadi rusak juga. Nah, contoh penyakitnya itu ada namanya Creutzfeldt-Jakob. Dia penyakit otak langka yang ditandai dengan pembentukan rongga kecil di otak, menyerupai lubang spons gitu. Nah, kerusakan ini juga bisa menyebabkan demensia. Nah, bagian yang kedua itu ada gangguan terkait penuaan. Secara umum, ketika seseorang makin tua gitu ya, secara usia, kan pasti banyak terjadi perubahan fisik gitu ya. Nah, perubahan fungsi kognitif atau kemampuan memori yang menurun gitu, itu juga biasanya normal terjadi atau umumnya terjadi. Nah, dengan adanya perubahan ini sebenarnya juga berpengaruh ke fungsi mental lansia gitu kan, mereka juga harus melakukan atau mengalami penyesuaian dengan mereka berproses dari misalnya dulunya sangat produktif terus sekarang jadi lansia, kayak banyak hal yang terbatas bisa mereka lakukan karena keterbatasan fisik gitu atau udah nggak terlalu kuat gitu ya fisiknya. Nah, 1 dari 5 lansia itu mengalami gangguan mental termasuk demensia serta gangguan kecemasan dan mood gitu. Jadi kita akan jelaskan 3 tipe umum di sini. Yang pertama itu ada kecemasan. Nah, sebenarnya gangguan kecemasan umum seperti orang dewasa pada umumnya, tapi ini rentan terjadi pada lansia atau orang yang mengalami penuaan gitu. Kenapa hal ini bisa muncul? Karena biasanya mereka merasa nggak mampu mengendalikan hidupnya gitu ya. Misalnya kebanyakan mulai lansia udah mulai sakit-sakitan, kehilangan teman atau pasangan hidup, terus udah nggak produktif secara ekonomi gitu ya, sehingga mereka seringkali merasa cemas gitu. Nah, ada juga yang mengalami agorafobia. Ini karena kehilangan sistem sosial kayak pasangan, teman gitu. Penanganannya kalau yang ringan pakai Valium medis, terus kemudian ada intervensi psikologis, bisa pakai terapi perilaku kognitif. Jadi biar nggak ketergantungan obat. Terus kemudian kalau depresi ini umum terjadi ketika masa sebelum lansia, sebelum masuk usia lansia, dia punya riwayat pernah depresi juga. Nah, dukungan sosial dari keluarga, teman, ini sebenarnya bisa membantu menahan dampak stres atau misalnya duka cita atau penyakit yang dialami lansia gitu. Nah, partisipasi dalam misalnya kalau orang-orang lansia ini mereka ikut kayak organisasi sukarela, pengajian gitu ya, keagamaan, itu sebenarnya bisa membuat hidup mereka makin bermakna dan juga kayak ada hal kayak mereka ada manfaatnya gitu dan juga tetap punya support system kayak punya teman-teman gitu yang senasib sepenanggungan gitu ya. Jadi membuat mereka jadi lebih hmm, sehat secara mental. Nah, terapinya bisa pakai antidepresan kalau mau pakai obat atau CBT dan psikoterapi interpersonal. Nah, kalau gangguan tidur ini sebenarnya umum banget terjadi. Bahkan 50% lansia melaporkan mengalami insomnia. Kenapa sih kok bisa sampai insomnia? Bisa jadi karena mereka mengalami kesepian, biasanya tidur ada pasangan gitu ya, terus sekarang pasangannya udah nggak ada, jadi membuat mereka kesulitan tidur. Terus juga mengalami disfungsi kognitif, kayak perhatian berlebih terhadap dampak negatif dari kurangnya tidur dan persepsi. Jadi kemampuan kognitifnya jadi turun gitu ya. Terus kemudian penanganannya bisa pakai obat tidur atau terapi perilaku. Oke, baik, cukup sekian pembahasan materinya. Terima kasih banyak. Selamat belajar, teman-teman. Semoga materi ini cukup membantu ya.
kasih.